kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video pembelajaran kali ini kita bertemu kembali untuk mencermati dari teks yang kedua yang akan kita bahas di semester 2 ini, yaitu teks fabel. Nah, untuk mengawali sebelum Bu Dinar menjelaskan materi tentang teks fabel, yuk kita lihat dulu salah satu contoh tayangan dari teks fabel. Dan setelah kalian nanti mencermati tayangan tersebut, kemudian silakan simak video pembelajaran dari Bu Dinar. Jangan lupa ya, disimak dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung saja ke grup daring masing-masing kelas. Selamat mencermati! Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu, hendak melihat-lihat. Semut itu tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya, sebab arus airnya deras. Dam-didu-didam, semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekati ke tepi sungai, hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong, tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati. "Aku harus menyelamatkannya." Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut. Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. "Terima kasih, hai merpati," teriak semut. Namun sepertinya merpati tidak mendengarkannya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya. Di tempat itu ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu merpati tidak tahu bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keras, lalu menjatuhkan senjatanya itu. Oh lala, rupanya seekor semut menggigit tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar teriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya.
Dari kejauhan ia melihat semut yang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya. "Terima kasih semut," teriak merpati sambil terbang menjauh, menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu. Ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, itu tadi video salah satu contoh dari teks fabel yang sudah Bu Dinar tampilkan untuk kalian ya. Jadi yang namanya teks fabel kalau divisualisasikan itu tadi seperti tadi. Dan yang paling menonjol pasti di sana adanya sebuah tokoh yang berupa hewan gitu ya. Oke, di video pembelajaran kali ini Bu Dinar akan menjelaskan tentang teks yang kedua di semester 2 ini, yaitu teks fabel. Oke, nanti akan ada 2 video pembelajaran, tapi akan Bu Dinar share dulu yang pertama ini gitu ya. Nanti untuk yang video pembelajaran selanjutnya akan Bu Din share di pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita mulai dari hakikatnya dulu. Nah, sebenarnya untuk teks fabel itu adalah teks cerita yang hampir sama dengan teks-teks cerita yang lain, seperti teks cerita fantasi yang sudah kalian pelajari di semester 1 kemarin. Tapi di sini agak berbeda, dan juga fabel ini termasuk teks cerita narasi yang agak istimewa. Kenapa istimewanya? Karena di sini itu berupa fiksi ya. Yang pertama hakikatnya berupa fiksi. Fiksi itu berarti adalah suatu cerita yang tidak terjadi secara nyata di kehidupan sehari-hari atau berupa imajinasi gitu ya. Kemudian di sana menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Oleh sebab itu, di dalam hakikat dari teks fabel ada 3 hal yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah karakter binatang pada cerita selalu terdapat keanehan. Nah, ini yang membedakan dengan teks cerita fantasi. Kenapa? Karena di teks cerita fantasi di sana kan dulu harus ada keajaiban. Keajaiban itu adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah mungkin terjadi di dunia nyata. Contohnya ada katak yang kemudian berubah menjadi pangeran. Nah, itu kan sesuatu hal yang ajaib ya, yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, kalau di dalam teks fabel ini hanya ada keanehan, tidak ada sebuah keajaiban. Jadi ajaib dan aneh itu berbeda. Berbedanya di mana? Kalau aneh itu memang memungkinkan terjadi di dunia nyata, tetapi di sana itu menjadi tabu untuk dialami. Contohnya apa? Contohnya hewan yang bisa bicara seperti manusia. Hewan bisa berbicara seperti manusia itu kan memang terjadi ya oleh manusia, tetapi di sana diperuntukkan untuk hewan. Nah, itulah yang menjadi sebuah keanehan. Ada hewan di dunia nyata, juga ada hewan, ada manusia di dunia, juga ada manusia, tetapi tidak pernah ada hewan yang menyerupai manusia, bisa berbicara, bisa kemudian kita tahu mereka berinteraksi selayaknya manusia. Nah, itulah yang disebut sebagai keanehan. Jadi nggak ada nih di dalam teks fabel itu yang kemudian ada hewan kemudian berubah menjadi manusia atau berubah menjadi pangeran atau ada putri hutan misalnya, seperti itu jarang terjadi di teks fabel itu ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian pahami, karakter binatang itu dianggap memiliki karakter seperti manusia. Maksudnya apa? Di manusia itu kan ada 2 karakter tuh, ada karakter baik dan karakter yang buruk. Sama seperti di fabel. Di sana tokoh binatangnya itu punya peran yang baik dan juga ada peran yang buruk, selayaknya manusia yang ada di kehidupan kita. Kemudian yang paling penting, poin ketiga di dalam teks fabel yang menjadi ciri khas dari fabel itu sendiri adalah tokohnya itu harus berupa binatang.
tidak boleh yang lainnya. Bu, kalau misalnya di sana ada pemburu boleh tidak? Kalian kalau pernah mendengar atau pernah melihat pada suatu hari, pada zaman dahulu, pada zaman dahulu di TV itu kan ada ya pernah cerita yang ada pemburunya. Nah, kalau kalian amati di sana pemburunya itu di blur mukanya. Kenapa? Karena memang kalau di fabel itu tokohnya itu harus hewan, tidak boleh ada tokoh yang lainnya gitu. Jadi sebaiknya ketika besok kalian menyusun teks fabel, silakan tokohnya berupa hewan, jangan ada tokoh selain hewan. Itu untuk hakikatnya. Kemudian selanjutnya adalah ciri umum. Nah, di sini ada 5 ciri umum yang menjadi ciri dalam teks fabel. Yang pertama, otomatis tokohnya itu harus berupa binatang atau hewan ya. Kemudian terdapat keanehan pada tokoh, berarti keanehannya itu ada pada si binatang. Contohnya apa? Contohnya tadi binatang bisa berbicara, itu kan aneh, tidak sewajarnya. Kemudian binatang tetapi bisa melakukan hal-hal seperti manusia, bercocok tanam misalnya, atau misalnya berburu, atau misalnya membohongi binatang yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keanehan. Kemudian menggunakan kalimat naratif. Yang namanya kalimat naratif itu adalah kalimat bercerita, penceritaan. Jadi di sana kalimatnya itu kalimat narasi. Narasi itu cerita gitu ya. Kemudian biasanya menggunakan latar alam, bisa berupa hutan, sungai, kolam dan lain-lain. Karena apa? Karena tadi tokohnya itu berupa binatang. Maka dari itu latarnya juga berupa alam, tempat tinggal binatang. Kemudian yang terakhir, watak tokohnya itu digambarkan seperti watak manusia, seperti yang tadi Bu Dinar jelaskan sebelumnya. Ada yang baik dan juga ada yang buruk ya. Itu untuk ciri umum. Kemudian selanjutnya adalah ciri bahasa. Ciri bahasa dalam sebuah teks fabel itu yang pertama menggunakan kalimat naratif atau kalimat pencerita. Contohnya seperti ini, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Nah, itu kan sebenarnya kan sebagai cerita, tetapi diungkapkan menjadi sebuah kalimat. Jadi kalimatnya itu seperti kita sedang didongengi, seperti kita sedang diceritakan oleh orang lain, kayak gitu ya. Kemudian menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Di sini harus tetap menggunakan kata yang baku. Nggak boleh kalian pakai kata enggak, kalian pakai kata dapet, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, tetapi di sana tidak formal. Maksudnya tidak formal di sana itu ya harus menggunakan bahasa sehari-hari. Kenapa? Karena tujuan dari teks fabel itu kan untuk menghibur. Nah, kalau misalnya menghibur pakai bahasanya bahasa ilmiah, nanti tidak jadi terhibur dong. Di sana pastinya harus menggunakan bahasa yang sehari-hari, bahasa yang dekat dengan kita semua, atau menggunakan bahasa percakapan. Jadi nanti disisipkan tuh di sana bahasa-bahasa percakapan. Nah, itu lanjut di ciri yang ketiga nih, yaitu menggunakan kalimat langsung atau kalimat percakapan berupa dialog pada tokoh ya. Nah, di sini Bu Dinar yang akan menjelaskan adalah bagaimana cara kalian untuk membuat sebuah kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diujarkan oleh tokoh ya. Nah, di sini ujaran tokoh tersebut harus harus diapit oleh tanda petik. Nah, di sini Bu Dinar sudah mencontohkan nih 3 kalimat langsung yang berbeda-beda ya. Kalimat pertama ini adalah kalimat pernyataan, atau yang kalau misalnya kalimat biasa itu biasanya pakai titik di belakang. Nah, di sini ujarannya harus selalu diawali dengan petik. Nah, kalau sudah misalnya akan ada penjelas, maka yang harus diperhatikan di sini sebelum petik akhir itu harus diberi koma. Itu wajib ya. Dan kalau misalnya mau mengawali sebuah kalimat langsung yang ada di dalam tanda petik, itu harus diawali dengan huruf kapital. Tidak boleh menggunakan huruf kecil di sini ya. Kemudian setelah petik akhir, kalau di sini masih ada koma ya, jangan lupa ya, komanya itu di dalam petik, tidak di luar petik. Nah, ini masih dilanjutkan dengan huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Karena dia masih dalam satu kalimat. Jadi tidak boleh kemudian ini ditulis dengan huruf kapital. Itu yang harus diperhatikan. Baru nanti kalau sudah selesai semua diakhiri dengan tanda titik.
Karena tanda titik itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Gitu ya. Kemudian nih, kalau misalnya di sana ada kalimat tanya yang digunakan sebagai kalimat langsung, maka kalau yang tadi kan kalimat pernyataan pakainya koma nih, karena nggak boleh pakai titik. Nah, kalau pakai tanda tanya ya silakan sertakan saja tanda tanya sebelum petik akhir. Tetapi setelah itu tetap penggunaannya adalah huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Begitu ya. Kemudian selanjutnya kalau itu adalah kalimat perintah, sama dengan konsepnya kalimat tanya. Jadi silakan sertakan tanda seru di sebelum petik akhir, tapi setelah petik akhir itu diawali dengan huruf kecil. Jadi di sana yang Bu Dinar tekankan adalah di penulisannya, karena penulisan kalimat langsung dengan kalimat yang tidak langsung atau kalimat biasa itu perbedaannya ada di tanda baca yang digunakan. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis fabel ya. Yang pertama itu kalau dilihat dari pemberian latar atau wataknya. Di sana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fabel alami dan yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami itu adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang, seperti pada kondisi yang nyata. Contohnya gini, kalau misalnya kura-kura itu kan memang wataknya itu atau sikapnya itu memang lambat, dari segi jalannya lambat. Kemudian kalau misalnya buaya itu memang suka memangsa gitu ya. Nah, itu berarti menggunakan kondisi yang nyata atau wataknya itu kondisi nyata. Kura-kura ya jalannya lambat, kancil ya licik, kemudian buaya ya dia suka memangsa. Jadi seperti itu. Jadi dia itu tetap pada watak yang sudah kita kenal secara nyata. Dan biasanya menggunakan alam sebagai latarnya, karena memang kalau binatang kan letaknya atau tempatnya, habitatnya itu ada di alam. Itu berarti namanya fabel alami. Sedangkan ada juga yang disebut sebagai fabel adaptasi. Kenapa? Karena di sana watak tokohnya itu mengubah watak asli pada dunia nyata. Contohnya tadi Budin contohkan, kalau kura-kura itu biasanya jalannya lambat, kemudian kalau kancil itu licik itu ya. Tapi kalau misalnya ada fabel, di sana buaya itu tidak suka memangsa, tapi buaya itu menjadi sosok yang baik, kemudian dia menjadi sosok yang suka menolong. Nah, itu berarti dia ciri-ciri sebagai fabel adaptasi karena mengubah watak tokoh aslinya gitu ya. Dan biasanya latarnya itu juga tidak menggunakan latar alam, tetapi menggunakan latar tempat lain. Contohnya ada di jalan raya, atau di rumah, di sebuah perkampungan, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi tidak asli di alam, tapi di yang lainnya. Contohnya kan kalian pernah tuh membaca atau melihat fabel yang latarnya itu di rumah, atau latarnya itu di gedung, kayak gitu ya. Boleh juga, tapi nanti masuknya ke fabel adaptasi. Kemudian selanjutnya jenis fabelnya itu bisa juga kita tinjau dari kemunculan pesan. Nah, biasanya kan kalau di sebuah teks narasi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam fabel itu nanti akan Bu Dinar jelaskan di struktur ya besok ya. Itu pasti ada koda. Koda itu adalah struktur bagian akhir di dalam teks fabel, di mana isinya adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, di sana ada dua tipe juga. Ada fabel yang menggunakan koda dan juga ada fabel yang tanpa koda. Berarti boleh, Bu, kalau fabelnya itu tidak ada kodanya. Maksudnya tidak ada kodanya itu tidak dicantumkan di dalam teks. Nah, gitu. Jadi semua cerita itu pasti ada pesan baiknya, tapi hanya saja kalau di fabel dibedakan nih. Ada yang dimunculkan secara tersurat di dalam teksnya, berarti disebut sebagai fabel menggunakan koda, dan juga ada juga fabel yang kodanya itu secara tersirat atau secara implisit gitu ya, secara implisit di dalam teks tersebut. Jadi kita harus cari sendiri kira-kira pesannya itu apa. Nah, itu untuk jenis fabel. Oke.
Nah, untuk video pembelajaran pada hari ini mungkin cukup sampai di sana. Ada hakikat, kalian tadi sudah mempelajari tentang hakikat, kemudian ada ciri umum, ada ciri bahasa maksud Budin, dan juga ada jenis-jenis fabel. Sampai di sini mungkin Bu Dinar akhiri dulu video pembelajaran kita. Nanti kalau kalian masih ada yang kurang paham, bisa kalian komunikasikan dan tanyakan di grup daring masing-masing kelas ya, atau bisa juga japri Bu Dinar. Dan setelah kalian melihat tayangan ini, silakan nanti kalian harus mencatat apa saja yang penting di buku catatan bahasa Indonesia kalian untuk menjadikan sebagai sumber referensi belajar kalian. Jangan sampai kalian tidak punya catatan untuk materi bahasa Indonesia ya, karena nanti akan sangat membantu kalian dalam nantinya kita menghadapi ulangan harian ataupun PTS dan juga PAS. Oke, seperti itu mungkin cukup dari Bu Dinar. Mohon maaf apabila banyak salah. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan video pembelajaran yang selanjutnya. Bu Dinar akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.